Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada video kali ini adalah mengenai pengujian hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan sebuah hipotesis yang menunjukkan dugaan mengenai hubungan antar dua atau lebih variabel. Untuk prosedur pengujiannya adalah sama seperti prosedur-prosedur pada pengujian hipotesis deskriptif dan komparatif yang sudah kita bahas sebelumnya. Yakni, tahapan yang pertama, kita menentukan hipotesis, baik H0 maupun H1-nya. Kemudian, tahapan kedua, kita menentukan tingkat signifikansi, yakni seberapa besar kita berani untuk membuat kesalahan tipe yang pertama. Kemudian untuk tahapan yang ketiga adalah menentukan statistik uji. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah menentukan kriteria pengujian sekaligus membuat kesimpulan. Sebagai contoh, kita akan menggunakan data yang sama seperti yang kita gunakan pada video sebelumnya, yakni data tentang minat belajar dan hasil belajar siswa kelas 4 MI Teladan. Diambil 8 orang siswa sebagai sampel dan datanya adalah sebagaimana yang terlihat pada layar. Selanjutnya kita akan menguji apakah terdapat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar dari data yang tadi itu atau berdasarkan data yang tadi itu dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu, setelah pengumpulan data dilakukan, maka kita dapat melakukan pengujian hipotesis dimulai dari tahapan pertama, yakni menentukan hipotesis. Jika peneliti setelah melalui kajian teori dan lain-lain memutuskan untuk menggunakan pengujian dua arah, maka H0 dan H1 pada tahapan pertama ini adalah sebagai berikut. H0-nya adalah tidak terdapat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar. Kemudian H1-nya adalah terdapat hubungan antara minat belajar dan hasil belajar. Jika pada kasus yang berbeda diputuskan untuk menggunakan pengujian satu arah yang arah kanan maupun yang arah kiri, maka tinggal disesuaikan. Yang diuji adalah terdapat hubungan positif antara variabel tersebut ataukah terdapat hubungan negatif antar variabel tersebut. Tahapan berikutnya adalah menentukan tingkat signifikansi. Di awal tadi kita sudah menentukan untuk menggunakan alfa atau tingkat signifikansi sebesar 5%. Atau dengan kata lain, tingkat kepercayaan yang kita gunakan pada penelitian kita ini adalah 95%. Kemudian kita juga dapat menentukan nilai T-tabel, yakni dengan melihat tabel sebaran T, dengan memperhatikan alfa per 2, karena kita tadi menggunakan pengujian dua arah, dengan derajat bebasnya adalah N-2, dengan N adalah banyaknya sampel. Sehingga diperoleh nilai T-tabelnya adalah 2,447. Tahapan berikutnya adalah menentukan statistik uji.
dengan memperhatikan jenis data yang kita gunakan, yakni jenis data numerik atau scale. Kemudian data diasumsikan berdistribusi normal. Maka untuk contoh kasus ini kita menggunakan korelasi person product moment. Dengan koefisien korelasi dari person product moment untuk data ini telah kita hitung dan telah kita peroleh pada video sebelum ini, yakni video dengan judul korelasi person product moment. Kemudian untuk menguji koefisien korelasi dari yang sudah kita peroleh ini, maka digunakan statistik uji seperti berikut. Dengan R adalah koefisien korelasi yang sudah kita peroleh di video sebelumnya, N-nya adalah banyaknya sampel. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan pada rumus yang ini. Yakni, untuk R-nya 0,72 yang kita peroleh tadi kita masukkan. Kemudian N-nya atau banyaknya sampelnya adalah 8 juga kita masukkan. Begitu juga dengan nilai-nilai yang lainnya. Sehingga diperoleh nilai statistik uji T-nya adalah 2,541. Tahapan berikutnya adalah tahapan terakhir, yakni menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kriteria pengujian yang kita gunakan adalah harus disesuaikan dengan arah pengujian yang sudah kita putuskan untuk digunakan. Yakni kalau pada kasus ini tadi kita menggunakan uji dua arah, sehingga kriteria penolakan H0-nya adalah H0 ditolak apabila nilai statistik uji kurang dari nilai tabel atau nilai statistik ujinya lebih dari nilai tabel. Kita tampilkan nilai statistik uji yang sudah diperoleh, yakni 2,541, dan kita tampilkan juga nilai tabel yang sudah kita peroleh pada tahapan yang kedua tadi, yakni 2,447. Nilai statistik uji 2,541 ini adalah lebih dari nilai tabel 2,447, sehingga H0-nya ditolak. Sehingga jika H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel minat belajar dan hasil belajar. Itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dengan melalui prosedur pengujian hipotesis yang sudah kita lakukan tadi. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa pada pembahasan materi-materi lainnya.